Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, mampukan kami, agar apa yang kami dengar, kami hidup seperti apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 13, demikian bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Apakah saudara percaya kepada Tuhan? Apakah engkau orang yang betul-betul yakin kalau Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada saudara? Nah, pemirsa Klavos, inilah yang harus menjadi perenungan kita di dalam seluruh kehidupan kita. Apakah selama kehidupan kita mengandalkan Tuhan, kita melihat Dia sebagai kekuatan kita, ataukah kita melihat yang lain sebagai kekuatan kita? Banyak orang Kristen berkata percaya Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak percaya kepada Tuhan. Buktinya dia hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Buktinya dia tidak berkemenangan ketika dia ada di dalam masalah dan persoalan. Buktinya ketika dosa itu menuntut dia untuk hidup melakukan dosa. Terkadang dia tidak punya kemampuan untuk keluar dari dosa dan terlepas dari dosa. Nah, itu berarti bahwa kehidupan orang Kristen itu tidak berfokus kepada Tuhan dan dia tidak melihat Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupannya. Belajar lewat kebenaran firman Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Paulus berkata kepada jemaat di Filipi. Dia berkata kepada mereka, dia memberikan kesaksian bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya dia ingin katakan bahwa semua masalah yang dia alami, dia mendapat kekuatan hanya daripada Tuhan, dan itu tidak membuat dia menjadi lemah. Nah, inilah yang harus menjadi bagian hidup saudara dan saya sebagai orang percaya yang bersyukur atas kelahiran Yesus Kristus dalam hidup kita. Baiklah kita terus membangun kesadaran kita, kehidupan kita yang bergantung sungguh hanya kepada Tuhan. Hari-hari ini banyak tantangan, banyak cobaan, banyak godaan akan saudara dan saya alami dalam perjalanan hidup saudara. Pastikan bahwa kita tahu sungguh kekuatan kita hanya berasal dari Tuhan. Pastikan bahwa kita menyadari sungguh bahwa kekuatan yang kita miliki untuk kita tetap bertahan dalam kehidupan ini hanya dari Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana saudara mau melihat bahwa kekuatan itu daripada Tuhan, sedangkan hidupmu itu saja jauh dari firman Tuhan? Bagaimana engkau mau melihat bahwa kekuatan yang saudara miliki itu hanya dari Tuhan, sedangkan engkau sendiri tidak mau hidupmu itu diatur, didisiplinkan oleh firman Tuhan? Saya percaya orang Kristen yang mau terus mendengarkan firman, melakukan apa kata firman, hidup di bawah perintah firman Tuhan, saya pastikan dia akan mengalami kekuatan dari kekuatan kepada kekuatan. Apapun yang dia alami, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kehidupannya. Saya ingin katakan kepada saudara, jangan pernah engkau berharap engkau akan mengalami perjalanan yang baik bersama Tuhan kalau hidupmu sendiri tidak pernah mau diatur oleh firman Tuhan. Jangan pernah engkau berpikir bahwa engkau akan memiliki hari-hari yang cerah kalau firman Tuhan itu sendiri tidak menjadi kesukaanmu. Belajar lewat kebenaran firman Tuhan, saya percaya Paulus tidak akan pernah berkata bahwa kekuatan itu dia dapatkan dari Tuhan kalau dia sendiri tidak tersingkap siapa itu Tuhan dalam hidupnya, siapa itu Yesus yang dia percayai. Itu tidak akan pernah membuat Paulus itu bersaksi di dalam kehidupannya kalau kekuatan itu berasal daripada Tuhan. Saudara dan saya pun demikian. Kita tidak akan pernah bisa berkata bahwa saya percaya Tuhan itu kekuatan saya kalau saudara sendiri saja tidak pernah suka akan firman Tuhan atau melakukan apa kata firman Tuhan dalam hidup saudara. Banyak orang Kristen, dia mengandalkan uangnya, dia mengandalkan jabatannya, dia mengandalkan kekayaannya, dia mengandalkan apa yang ada pada dirinya. Padahal dia lupa bahwa semua yang di dunia ini akan datang dan pergi. Uang akan datang dan pergi, jabatan akan datang dan pergi, kekayaan akan datang dan pergi, semua akan datang dan pergi. Karena kita hidup di dalam ruang dan waktu ini tidak ada yang kekal. Tetapi yang kekal itu hanyalah Yesus Kristus, hanyalah Tuhan yang kita sembah. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk terus berfokus kepada Tuhan. Hari-hari ini mari kita belajar untuk dapat membawa fokus kita hanya kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa berfokus kepada Tuhan dengan baik yang benar? Saya ingin katakan kepada saudara, yang pertama,
firman harus limpah dalam hidup saudara. Ketika firman itu limpah dalam hidupmu, maka engkau pasti akan bisa berfokus kepada Tuhan. Yang kedua, pastikan firman yang saudara dengar itu tersingkap bagi hidup saudara. Siapa Yesus yang kau percayai, siapa Allah yang kau sembah, pastikan itu tersingkap bagi hidupmu. Siapa Roh Kudus yang diberikan bagi hidup saudara dan saya, pastikan itu tersingkap bagi kita. Maka kita akan berfokus kepada Tuhan. Yang ketiga, bangun kesadaran kita. Kita hidup, kita ada di dunia hanya untuk tujuan Tuhan. Tuhan yang memberi kita hidup untuk melakukan tujuannya, bukan tujuan kita. Sehingga saya percaya, apapun masalah yang kita alami, apapun persoalan yang kita alami, kita akan mampu berkata seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya percaya hanya orang yang beriman yang bisa berkata demikian. Orang bisa mencuplik ayat ini, tapi kalau dia tidak hidup dalam firman, ayat ini tidak akan mempunyai arti dalam hidupnya. Tapi orang yang hidup di dalam firman, apa yang dia katakan itu akan menjadi kenyataan di dalam hidupnya. Pastikan saudara dan saya orang yang terus mau membangun hidup kita dengan firman Tuhan, sehingga kita dapat berkata seperti Paulus. Tuhan memberkati kita, kekuatan akan diberikan bagi saudara dan saya yang terus membuka hati menerima firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu sungguh luar biasa, bahwa kami untuk terus mau hidup mendengar firman, melakukan firman, memberikan firman bekerja dalam hidup kami. Tolong kami semua, mampukan kami semua ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.